Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak, golongan anak tanggung, tanggal 7 Maret 2021 bersama Kak Ezra, Kak Holly, Kak Rekel. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, Kak Holly tebak ya. Kayaknya adik-adik pasti semangat. Tentunya karena hari ini ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah, hari ini kita mau nyanyi lagu pertama dulu. Siapa yang tahu lagunya? Biarpun gunung-gunung beranjak. Wah, semuanya hampir tahu Kak Rekel. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik berdiri ya. Semangat ya Kak Rekel. Kita coba yuk lagu kedua. Siapa yang hari ini merasa bahagia? Tentu semuanya. Karena itu mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke adik-adik, karena kita akan memasuki ibadah saat ini, Kak Holly mengundang adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, kali ini untuk menyambut ibadah kita, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 38, baitnya yang pertama, Mari Bersyukur Semua. Bersatu di dalam doa, adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak pada pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami untuk beribadah. Tuhan, kami siapkan hati, kami siapkan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menuntun kami untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Menyambut firman Tuhan, Kak Holly mengajak adik-adik untuk bernyanyi sekali lagi dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, ya
firman Tuhan. Kak Holi dan Kak Rekel juga mau ikutan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah kembali mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami ingin mendengarkan dan baca firman-Mu, Engkau sertai kami agar kami bisa mengerti dan memahami apa isi firman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab dari Ezra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan oleh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, di bacaan Alkitab kita hari ini, bangsa Yahudi yang sedang berada di pembuangan diizinkan oleh Raja Kores untuk pulang ke negerinya. Raja Kores sendiri digerakkan hatinya oleh Tuhan Allah agar mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke negerinya. Dan bangsa Yahudi sendiri dipimpin oleh seorang bapak. Bapak itu bernama Bapak Ezra untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah. Adik-adik, ada yang tahu siapa itu Bapak Ezra? Nah, ini gambarnya. Bapak Ezra dalam Alkitab yang kita baca hari ini adalah seorang Yahudi. Ia adalah imam dan ahli kitab Taurat. Ia adalah seorang pemimpin yang saleh. Bapak Ezra sendiri memiliki tugas untuk memimpin umat membangun kembali bait Allah setelah bangsa Yahudi kembali dari pembuangan. Adik-adik, ada yang pernah melihat orang yang sedang membangun rumah? Pasti adik-adik pernah melihat orang-orang yang sedang membangun rumah. Menurut adik-adik, membangun rumah itu butuh apa aja sih? Membangun rumah itu butuh banyak bahan yang berkualitas dan juga tenaga manusia yang cukup sehingga menghasilkan rumah yang bagus dan kokoh. Membangun rumah sendiri itu juga membutuhkan desain atau gambaran rencana bangunan rumah tersebut. Kalau bangunan dikerjakan dengan tidak baik atau dengan sembarangan,
akan menghasilkan bangunan yang tidak kokoh dan cepat rusak. Sama seperti bacaan Alkitab kita, adik-adik, bangsa Yahudi akan kembali membangun bait Allah, sehingga membutuhkan orang-orang hebat untuk membangun kembali bait Allah. Membangun bukan hanya membangun bait Allah adik-adik, tetapi juga membangun persekutuan bagi bangsa Yahudi. Adik-adik, pada masa sekarang ini, membangun bukan hanya dalam bentuk membangun rumah, atau membangun gedung-gedung yang tinggi, atau membangun benteng yang kokoh. Bukan adik-adik. Pada masa kini, kita diminta untuk membangun iman di dalam diri kita. Iman di dalam diri kita harus kita bangun adik-adik. Gimana sih caranya? Caranya adalah dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, dan juga adik-adik selalu memuji nama Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita adik-adik. Adik-adik, setelah kita membangun iman di dalam diri kita, kita juga harus membangun persekutuan. Persekutuan apa sih, Kak? Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, setelah kita membangun persekutuan, adik-adik juga setelah itu kita akan membangun dalam bentuk fisik. Membangun dalam bentuk fisik ya seperti ketika ada orang-orang yang membangun persekutuan orang-orang percaya, dia membangun bangunan dalam bentuk gedung gereja. Sama seperti gereja kita ini adik-adik. Bermulai dari persekutuan, akhirnya membangun dalam bentuk fisik ini adik-adik. Akhirnya kita bisa mempunyai gedung gereja yang megah seperti ini adik-adik. Adik-adik, pasti juga dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik juga pasti pernah mengalami kasih Tuhan. Sama seperti bangsa Yahudi adik-adik. Bangsa Yahudi sendiri, ia mendapatkan kasih Tuhan melalui Raja Kores. Raja Kores sendiri digerakkan hatinya oleh Tuhan agar bisa membantu bangsa Yahudi untuk kembali ke negerinya. Tuhan mampu menggerakkan hati siapa saja adik-adik, bahkan bisa di luar dugaan kita untuk menolong kita. Itu juga bukti kasih Tuhan kepada kita. Contoh kasih Tuhan kepada kita yang lainnya apa sih, Kak? Contoh kasih Tuhan lainnya kepada kita itu ketika adik-adik lagi sakit, adik-adik diberikan kesembuhan. Itu juga salah satu contoh kasih Tuhan kepada kita. Apalagi sih, Kak? Oh, ada lagi nih adik-adik. Yang paling sering, adik-adik diberikan nafas kehidupan setiap harinya oleh Tuhan. Itu juga salah satu contoh kasih Tuhan kepada kita. Contoh kasih Tuhan tuh banyak banget. Adik-adik pernah nggak sih mendapatkan kasih Tuhan? Pasti semua pernah kan mendapatkan kasih Tuhan? Adik-adik, mari sama-sama kita semangat membangun iman kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menggerakkan hati siapa saja dan memberikan kasih-Nya yang sangat besar kepada kita. Amin. Adik-adik, seperti tadi, firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengikuti perintah Tuhan dan membangun iman dalam tubuh Kristus. Kita mau merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Pakai gaya ya adik-adik. Bukanlah gedungnya dan bukan pula menara.
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu pada pagi hari ini, pada ibadah ini ya Tuhan. Kau telah menyertai kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi diri kami agar kami bisa terus menunjukkan kasih-Mu dan kami juga bisa bersyukur atas segala yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan kami juga tetap semangat dalam membangun iman yang kami miliki ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Kau sertai bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang lebih hebat lagi ke depannya, menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya ya Tuhan. Kau berkati pemerintah kami dari presiden sampai yang terendah ya Tuhan. Kau sertai mereka semua agar mereka bisa memimpin kami dan membawa bangsa kami menjadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami juga ingin berdoa bagi gereja kami ya Tuhan. Gereja kami Bukit Moria ya Tuhan. Agar Engkau sertai kami, agar gereja kami menjadi gereja yang lebih baik lagi untuk mewartakan kasih-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan yang di rumah atau yang sedang bekerja. Kau sertai mereka agar mereka selalu Engkau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan dalam mencari nafkah bagi kami atau bagi merawat kami ya Tuhan. Kau sertai mereka semua ya Tuhan. Kau selalu berikan mereka yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Kau tolong sertai kami agar kami bisa bersekolah dengan sebaik mungkin walaupun masih bersekolah dengan online ya Tuhan. Kau sertai kami agar kami bisa bersekolah dan mengikuti segala yang Guru ajarkan kepada kami ya Tuhan. Jika ada ujian-ujian juga, Kau sertai kami agar kami bisa mengerjakan ujian dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi pandemi ini ya Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini agar cepat usai ya Tuhan dan kami bisa kembali beraktivitas dengan normal, kami bisa kembali bertemu dengan teman-teman, kami bisa kembali bertemu dengan keluarga dan kami bisa menjalankan hari kami dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Namun, karena masih pandemi, kita akan mengurangi pemberian persembahan dengan uang tunai. Karena itu, adik-adik bisa meminta bantuan mama, papa, atau keluarga di rumah untuk mentransfer persembahan melalui aplikasi e-wallet dengan men-scan QRIS yang ada di depan barcode-nya yang ada di layar adik-adik semua, atau melalui aplikasi Link, OVO, Dana, dan GoPay. Saat ini, mari kita satukan tangan kita di depan dada dan sama-sama menyatakan, apa yang kupersembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Mari kita nyanyi dari Kidung Ceria 252, bait yang ketiga, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kita mau doa persembahan, mari kita satukan hati dan mendoakan persembahan kita.
Tuhan, terima kasih Engkau telah melayakkan dan memampukan kami untuk memberikan persembahan. Semoga persembahan ini terus dapat berguna bagi perluasan pelayanan di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita nyanyi setelah ini Kidung Ceria 271, bait yang kedua dan ketiga, Cinta akan Yesus. Adik-adik, ibadah kita akan selesai. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang ibadah ini ya Tuhan. Kau menyertai kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau sertai kami agar kami bisa selalu membangun iman kami dan bisa merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Bapa, terima kasih.